Bayangkan ini 25.000 orang kena PHK dalam waktu 3 bulan. Bayangin ini bisa penuh satu stadion sama orang yang kena PHK. Gimana kalau misalnya selanjutnya ini adalah kamu ataupun keluarga kamu? Fenomena PHK massal ini bukan hanya sekedar angka, kita harus take concern sama ini. Kenapa? Karena bisa kena efek domino sampai ke level ekonomi makro, bisa merusak daya beli, kemudian memicu resesi di Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Indonesia? Kita harus lihat dulu kenapa banyak PHK terjadi. Pertama kita lihat dulu laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan kalau misalnya sepanjang tahun 2024 ada sekitar 77.000 pekerja yang kena PHK. Ini baru data resmi guys, belum termasuk pekerja informal ya dan pekerja yang serabutan yang penghasilannya tidak termasuk dalam laporan. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa alasan. Yang pertama kita bisa lihat turunnya daya beli masyarakat. Kalian sadar atau enggak kalau kita lihat makin kesini kok makin kesana daya beli masyarakat kita gitu. Kemudian yang kedua adalah lesunya industri manufaktur. Banyak pabrik, tekstil, dan ya elektronik yang pangkas karyawan karena pasaran global turun. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi tanpa transisi. Banyak bank, media, dan startup kurangin tenaga kerja mereka karena otomasi sama AI. Kemudian yang keempat adalah efek domino dari global slowdown sehingga efeknya ekspor kita turun, terutama ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Apalagi baru-baru ini Donald Trump kena ke kita tarif kan. Kemudian ini adalah dampaknya luar biasa kepada keluarga. Sekarang gini, bayangin aja kalau misalnya satu kepala keluarga itu kena PHK. Dampaknya anak-anak itu terancam putus sekolah, kemudian kredit rumah ya menunggak. Kemudian itu apa? Dampaknya sekitar kita UMKM bisa kehilangan pembeli. Karena kenapa? Kita kehilangan pekerjaan kan. Dana pensiun bisa terganggu dan apa stres keluarga meningkat. Bahkan angka perceraian bisa ikut naik. Data BPS sendiri, tingkat pengangguran terbuka kita itu di Indonesia per Februari 2025 ya guys ya mencapai 4% lebih atau setara dengan 7,2 juta orang. Tapi ini hanya yang mencari kerja, belum termasuk jutaan pekerja yang setengah menganggur dan pekerja yang tidak penuh waktu. Efeknya bukan hanya ekonomi makro, tapi juga mikro sampai ke level bawah. Daya beli turun, UKM gulung tikar, pemutusan kontrak karyawan informal, pengangguran makin banyak dan ini lingkaran setan guys. Kita udah sering dengar kalau misalnya PHK itu biasa dalam dunia kerja. Tapi kapan kita terakhir dengar kalau misalnya negara yang rakyatnya bahagia karena dianggap biasa kehilangan pekerjaan? Gak pernah kan? Apa gunanya profit miliaran yang dicetak setiap tahun kalau kerjanya mati-matian malah dilepas kayak baterai habis? Apa gunanya kampus akreditasi A kalau lulusannya ngantri jadi driver ojol? Kalau disebut kurang kreatif karena nggak bisa bersaing sama era digital. Apa gunanya predikat bonus demografi kalau malah makin banyak anak muda kita yang kehilangan arah? Apakah Indonesia emas masih relevan? Jadi summary-nya apa? Kita hidup di negara yang angka penganggurannya mencapai lebih dari 7 juta orang, bahkan lebih dari sektor informal. Setiap hari ada ribuan orang kehilangan pekerjaan tanpa headline di berita, tanpa perhatian dan tanpa perlindungan. PHK bukan cuma tentang kehilangan gaji, tapi kehilangan harga diri. Dan kadang kehilangan semangat hidup juga bisa mempengaruhi sampai ke level mental kita. Satu-satu orang di PHK. Bukan cuma dia yang kena, tapi anak dan istrinya juga. Sampai ke level mikronya guys. Warung dekat rumah kita juga bisa kena efek. Tukang ojek langganan juga bisa kena. Dunianya itu bisa ikut roboh guys. Sistem kita yang nyuruh kita untuk tetap kuat. Tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya tetap bisa manusiawi. Semua berlomba jadi efisien, produktif. Tapi lupa bahwa kita ini bukan mesin. Terus apa solusinya? Harapan itu masih ada. Kita berharap kepada pemerintah yang sekarang ini untuk benar-benar harus consider sama hal ini. Jangan anggap PHK ini adalah hal yang kecil. Kita harus butuh harapan, kita harus butuh arah. Upskilling tenaga kerja, apalagi bidang digital dan AI, kita harus bisa adaptif. Kemudian yang kedua adalah program padat karya dari pemerintah. Pemerintah harus benar-benar concern sama hal ini. Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dan informal. Banyak yang udah 16 tahun kerja, tapi kena PHK dan nggak kena pesangon. Itu miris sekali bukan? Kolaborasi swasta dan pemerintah itu untuk buka pekerjaan, bukan untuk menutupinya. Terima kasih sudah nonton dan kayak biasa aku nggak ngajak kalian setuju, tapi aku cuma ngajak kalian buat subscribe akun ini buat dapetin insight berikutnya. Terima kasih.